Itulah hakikatnya. Makanya itu zikrullah ala kulli hal, al insafu min nafsika, al infaku fil iftar. Anta syamsul, anta nurul, fauqa nuri. Engkau Muhammad matahari yang menyinari hati manusia. Anta syamsul, anta badrun. Engkau Muhammad bulan purnama. Anta isirun wawul. Engkau Muhammad emas murni yang mahal harga. Anta nurun fauqa nuri, engkau ada cahaya di atas cahaya. Atau yang menimpa sesuatu saudara-saudara kita, padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kepada Allah. Di waktu menerima ujian, bagaimanapun ujian yang tidak enak, ingat kepada Allah itu. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya hal keadaan yang menerima kita harus ingat kepada Allah. Setiap hari, setiap saat, hari apa saja, ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Itu namanya zikir ala kulli halin. Ekonomi bangkit, ingat kepada Allah. Ekonomi berkembang, ingat kepada Allah. Waktu sakit, ingat kepada Allah. Waktu kembali sehat, ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai lupa kepada Allah di segala keadaan yang menimpa kepada diri kita. Itulah orang yang mengumpulkan cabang iman. Nomor 2, al-insafu min nafsika, keinsafan, kesadaran, pengertian yang timbul dari dirimu sendiri. Seperti kita menerima kebaikan dari orang lain, timbul bagaimana kita menerima kebaikan dari kita terima kasih kepada sesama manusia. Contohnya, para ulama itu kan warasatul anbiya. Rasulullah dawuh, ulama fa'inau warasatul anbiya. Kamu harus menghormati para ulama
Para ulama itu warisnya para nabi-nabi. Taman akramahu, barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallah wa rasuluhu, maka dinilai memuliakan Allah dan memuliakan Rasul Allah. Contohnya sudah menjadi tradisi dunia. Tiap-tiap orang yang menerima kebaikan dari orang lain mesti tunduk, harus terima kasih kepada orang lain yang menimpakan kebaikan itu. Bentuk penghormatan, bentuk terima kasih macam-macam. Berapa kebaikan yang diterima oleh para ulama-ulama kepada masyarakat, dan para ulama-ulama itu tidak ingin diholi, tidak ingin dipuja, tidak ingin dihormati. Tapi manusia yang menerima kebaikan itu kan mempunyai rasa, harus menghormati, membalas kebaikan menurut kemampuan masing-masing. Apa berupa doa, apa berupa apa saja untuk membalas kebaikan itu. Maka manusia-manusia yang perasaannya bodoh, belum picek, ya, artinya itu ingin membalas, berduyun-duyun membalas kepada orang-orang yang mempunyai jasa besar. Pada kemarin mengunjungi makomnya wali-wali, para wali termasuk wali Songo, siang malam itu merasa hutang budi. Dari situ membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca qul huwallahu ahad, membaca Al-Quran. Itu yang diamalkan oleh para ulama-ulama itu. Bukan ulama-ulama itu minta diholi. Orang-orang yang berduyun-duyun itu merasa mempunyai hutang budi. Ini supaya dipahami. Dan di antara ulama-ulama yang kecil di satu lingkungan, utamanya di proses ini, Yai Syuhada, Yai Sanusi, Yai Zamrazi, dan lain-lainnya, ini mempunyai jasa besar, mempunyai jasa besar. Contohnya Yai Ahmad Syuhada membuka lahan di Lesari Rowo. Kemudian di tempat ini dibangun pesantren Dungturi. Yang itu kepada masanya itu yang baik kepada masyarakat. Yai Syuhada wafat, diteruskan oleh putranya Haji Abdul Mukti.
Raja Mukti Bapak diteruskan oleh putranya Haji Abdul Aziz, kakang saya. Kemudian dari Kiai Aziz diteruskan oleh adiknya Mukhtar Mukti, dan di tempatnya ini berdulur-dulur datang dari seluruh Indonesia, datang ke sini mengambil, mengasuh, rekod sidiknya. Ini jasanya ya besar. Ya mudah-mudahan setelah saya diteruskan oleh anak saya Subri Azal Sani, dan diteruskan oleh anak-anaknya semua. Dan ini meninggalkan tempat, meninggalkan keturunan yang mempunyai jasa besar. Jadi orang berdua-dua di sini itu mempunyai hutang budi kebaikan, membalas hutang budi kebaikan. Kemudian di sini ada khataman Quran, ada turut ditujukan kepada Ahmad Syuhada. Jadi ini balas kebaikan, bukan minta diholi, bukan. Ya ini namanya al-insafu min nafsika. Jadi orang yang tidak merasa menerima kebaikan itu orang apa itu? Merasa yang kebaikan itu tidak, apalagi mensyukuri pembagian itu. Orang bagaimana itu bentuknya saja manusia, dalamnya itu iblis, setan. Apalagi menerima kebaikan bertahun-tahun, malah di dalam racun. Racun yang mematikan itu na'udzubillah min dzalik. Itu nanti Allah Ta'ala sendiri yang akan mengadili, bukan diadili di dunia. Di dunia ini tidak ada pengadilan, yang ada rekayasa. Itu nomor 2. Nomor 3, al-infaku fil al-infaku fil iqtar, menafkahkan, mensodakohkan harta bendanya kepada orang yang ikhtar sangat mendesak, sangat mendesak. Walaupun setetes air, coba kita ini mempunyai, ya, kita ini sudah merdeka, bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang terjajah. Dan ini kita wajib mensyukuri kepada pendahulu-pendahulu kita yang susah payah mengorbankan jiwanya sampai jadi pahlawan semua. Namanya saja
Kalau ibu kota menetangkan jalan apa nama-namanya itu jadi jalan susah payah ya kalau mau dilewati kendaraan silakan itu. Ini contohnya diinjak-injak. Ya itu kita wajib mensyukuri, maka kita mensyukuri dengan harta benda dikumpulkan sedekah untuk membangun rumah, untuk mensyukuri kemerdekaan dan berdirinya negara. Begitu pula opsi organisasi pemuda setia untuk mensyukuri Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia membangun rumah syukur untuk mensyukuri Sumpah Pemuda, mensyukuri lagu kebangsaan Indonesia pada tahun ini. Membangun rumah syukur itu 60 unit lebih. Bukan main tak gelem orang dermawan, bukan, wajib mensyukuri kepada bangsa kita di waktu ikhtar sangat mendesak. Kemerdekaan ini sudah 9 tahun, lebih dari 70 tahun. Di antara bangsa kita ini masih menempati rumah yang tidak layak ditempati, seperti kandang, seperti Nah ini kalau kita sebagai bangsa yang masih butuh sifat malunya, apa tidak malu? Mestinya lebih malu lagi pemimpin-pemimpin kita. Tidak minta ditinggiin rumah susun-susun supaya malu, enggak. Kok malah yang ratusan tahun ditempati digusur. Apa? Ini tidak malu, tidak mempunyai malu. Malunya sudah habis. Malunya ini sudah habis. Manusia kalau tidak punya malu, apa itu namanya? Hanya pendetek saja. Katanya mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat di rumah susun itu kayak kupon, bisakah bertani? Tidak. Nah ini seperti yang dipersoalkan lagi. Orang yang elit kata elit, padahal pelit. Bukan elit, pelit. Malah jadi berholo, minta disembah-sembah. Berholo, minta disembah-sembah. Padahal puntung terapung ngayut ke lautan. Ya ini, maka hal ini bukan minta diholi, bukan minta. Masyarakat yang datang sendiri ya, berduyun-duyun merasa
balas kebaikan, merasa mungkin rugi kebaikan kepada seorang yang dirkholi. Itulah hakikatnya. Makanya itu zikrullah ala kulli hal, al insafu min nafsika, al infaku fil iftar. Ini dalam hadis Bukhari. Baca sendiri keterangan dari Ammar bin Yasir. Nah, ini yang paling perlu saya ingatkan. Saya ingatkan supaya diri saya sendiri ingat, diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, warga yang masuk taat kepada Suria karena ini ajaran Islam, jadi taat kepada Islam, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Ta'ala. Sampai saya simpul dari khawatir saya, sampai saya jadikan pintu gerbangnya Torekot Sidikiyah 8 kesanggupan. Saya jadikan ciri khasnya Sidikiyah 3S: silaturahmi, sedekah santun, sedekah. As-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, sampai Rasulullah bersabda 3 kali. Jadi apa yang saya sampaikan ini, sebelum saya sampaikan, sudah saya teliti dalam Al-Quran, dalam hadis, apa enggak salah. Setelah saya teliti menurut kemampuan, baru saya sampaikan. Bukan saya yang minta dihormati, bukan. Nah, saya sampaikan, rasakan sendiri dalam pendidikan Sidikiyah ini. Fakta bicara. Tapi bagi orang yang picek hatinya tidak berlaku, walaupun terang-benderang seperti sinar matahari. Tungkirul ainu doa syamsi filamati, wa yungkirul kamu to'mal ma'in syakowi. Kata ulama arif tasawuf. Maka saya nukil syairnya, karena Torekot itu bagian dari ilmu tasawuf. Jadi saya nukil Tungkirul ainu doa syamsi filamati, wa yungkirul kamu to'mal ma'in Minsakon. Tadi kan dibaca anta syamsul, anta nurul, fauqa nuri. Engkau Muhammad matahari yang menyinari hati manusia. Anta syamsul, anta badrun. Engkau Muhammad bulan purnama. Anta isirun wawul. Engkau Muhammad emas murni yang mahal harga. Anta nurun fauqa nuri. Engkau ada cahaya di atas cahaya. Jadi termasuk pelajaran kali ini, termasuk cahaya dari Rasulullah. Sekarang bagaimana cahayanya Rasulullah? Meluas di seluruh dunia ini, ya. Apalagi sekarang ini
di dunia Eropa itu masa bodoh orang bersuara Islam karena kesadarannya bukan paksaan, bukan paksaan. Jadi jangan ikut-ikut orang yang hatinya tidak melek, telinganya ini tidak dibrak. Telinga hati yang dimaksud bukan telinga hati. Indonesia ini sudah ada tanda-tanda akan diharumkan oleh orang yang hatinya insaf. Walaupun sejak kecil itu mata lahirnya tidak mengenal dunia, ya. Yang mengharumkan Indonesia ini berapa ribu orang-orang yang hatinya melek tapi tidak mengharumkan, malah merusak Indonesia ini. Berapa jumlahnya? Tidak ada. Anak korupsi karena nyimpen barang-barang haram, malah barang-barang yang haram itu sampai diracuni kepada istrinya, anaknya, semua diberi panganan seko haram. Jadi dagingnya haram, darahnya haram, tulangnya haram. Hasil korupsi itu kan haram. Ar-rasi wal murtasi, yang nokok dan yang disokok karo-karo itu haram. Ini hanya hidup tergiur oleh kehidupan dunia. Bagaimanapun rumah susun, rumah gedung yang itu semuanya sementara, seperti kayak mana teh, bukan rumah abadi. Rumah abadi itu berapa meter, untuk tanah gelap, berapa meter, itu rumah abadi. Tapi yang sering kita rumahnya mata. Jadi kalau ya, hanya itu saja, apa obaya tingkatannya ini seperti pipo dalam najis tok, melebu, uji, metu, kotor, lebu, uji, metu, najis. Hanya ini saja. Alangkah rendahnya manusia dikatakan mulia, cuma tingkatannya pipo dalam najis sok. Ini sayang, jangan ikut-ikut orang seperti itu. Jangan ikut-ikut. Saya ini hanya menyampaikan Quran, hadis, terserah yang menerima ini, percaya atau tidak, terserah. Saya tidak ingin jadi orang yang dipercaya, tidak. La ikraha fid-din, terserah, keinsafan masing-masing. Makanya sejak dulu saya ini sih jadi non politik, dosa politik, masya Allah, merusak agama, dosa politik. Katanya orang kalau politik Islam tidak ada, politik Islam itu tidak ada. Kagak. Semua politik condong pada kekuasaan, condong jadi berhala. Kagak.
Padahal itulah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia. Lu kok ditinggal lo jati diri bangsa Indonesia ini? Makanya saya tidak akan meninggalkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan itu dengan ini, bukan dengan itu. Dan dimaksud ini itu berkat Allah, rahmat Allah, dorongan keinginan luhur. Itu yang dimaksud ini itu. Begitu pula kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaannya. Jadi ini itu menunjukkan yang paling dekat. Kalau itu bukan dekat, ini jadi diri bangsa. Supaya paham betul-betul, bukan dibaca tapi tidak ngerti artinya yang dibaca. Ayat tertera, ayat itu bahasa Arab, tertera itu bahasa Indonesia. Itu ayat. Kalau sebagai bangsa yang baca saja tapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam pembukaan ini. Pada itu pembukaan 45 itu dinyatakan nyawanya undang-undang dasar 45 jiwanya. Baca sendiri dengan dekret Presiden tahun 1959, dekret Presiden jiwanya undang-undang dasar 45. Sekarang apa praktek-prakteknya? Coba, kalau negara itu tetap, kalau pemerintahan petang tahun ganti, gonta ganti. Kalau negara tetap negara Kesatuan Republik Indonesia tetap. Makanya dalam 8 Desember itu saya sebutkan bagi kepada negara yang tetap. Saya tidak menyebut lainnya. Maka peneliti buat 8 kesanggupan itu sudah 1 tahun baru jadi. Menghargai wakil sudah selesai berapa, akhirnya ketemu dengan suatu wal asri. Saking khawatir saya keliru, khawatir saya. Jadi saya ini sampai setua ini, setiap hari saya itu hanya olah pikir, olah rasa, olah kesadaran. Sampai olahraga itu gak imbang. Gak imbang olahraga ini. Karena dimakan oleh olah pikir, olah rasa, olah kesadaran.
Jadi semua yang saya sampaikan kepada murid-murid hasil olah pikir, olah kesadaran saya, olah rasa yang saya rasakan. Karena saya merasakan bagaimana zaman dijajah Belanda, merasakan bagaimana zaman dijajah Jepang, merasakan sampai sekarang ini bagaimana Republik Indonesia. Makanya saya tulis ini bakti kepada negara. Saya tidak lainnya cinta kepada tanah air Indonesia, bakti kepada negara. Negara ini karena kekal, negara ini kekal. Jadi bukan sembarang ngomong tanpa waton. Ngomong harus ada watonan, harus ada pedoman. Rasulullah itu pernah bersabda, yomul khotoya, gede-gedenya kelubutan itu, al-lisanul kadhib, ngomong dosa. Ngomong tok tadi adalah fakta. Yomul khotoya, al-lisanul kadhib. Baca sendiri dalam hadis dan usawi bab alif dengan air. Yomul khotoya, al-lisanul kadhib. Lesan yang dusta, ngomong tok gak ono fakta, munafik akan menduduki di rokok tingkat paling bawah, asfala syafili. Siapa nggak takut? Artinya kena sifat tobat, masya Allah, tobat, masya Allah. Kata itu buah pinjiru ini tobat, kepingin menguasai hak orang lain. Ini sifat tobat namanya. Saya itu tidak gampang percaya omongan banyak, ya. Karena saya punya pedoman Quran, punya pedoman hadis, dan inilah saya bertanggungjawabkan dunia akhirat kepada Allah. Makanya sering-sering saya sampaikan, saya ini orang terberat tanggung jawab di dalam Torekoh Sidikiyah, bukan orang yang terhormat, orang yang terberat. Tambah banyak pengikut, memang tambah berat rasanya. Jangan tidur, makan itu kadang-kadang lupa karena beratnya merasa tanggung jawab. Kalau keliru, saya keliru jutaan nanti. Jadi siapa nggak takut? Itu yang perlu saya sampaikan supaya betul-betul dipahami, disadari, dimengerti. Di Sidikiyah itu.
Jadi merdeka ini merdeka. Saya itu hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan yang menuju ridho Allah, sabilillah. Hanya ini. Semoga kita ini mendapat ridho Allah, ya. Karena ridho Allah itu lebih besar, lebih indah, ya, lebih berharga daripada surga. Wala dzikrullahi akbar dzalika wal fawzul azim. Dalam Al-Quran surat Taubat. Jadi saya mengatakan sama nyusun syair itu, ya, kerjaan Allah itu puncak bahagia itu bukan ngomong tok, ono dalile. Ada dalile. Betul wani kalau ngejasan gini. Quran, hadis, boten wani sama takut. Kembali kepada mauidhah pertama. Ringkesan 79 iman itu 3 iman. Zikrullah ala kulli hal, al-insyafu min nafsika, al-infaku fil iftar. Dalam hadis Bukhari, keterangan dari Ammar bin Yasir, baca sendiri dari hadis Bukhari. Anda tak tahu apa yang saya sampaikan ini. Cocokkan dengan sumbernya. Bukan ngarang, bukan ngarang. Takut teman. Sesekali tidak cocok, berarti saya ini mengatasnamakan Rasul. Padahal Rasulullah rahmatan lil alamin. Padahal Rasul tak mengatakan begitu, kok dipijatinya begitu. Ini namanya mengatasnamakan Rasul. Banyak orang nyeleweng, ya, mengatasnamakan negara, mengatasnamakan tugas. Itu untuk atas nama saja. Sebenarnya untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya. Saya tidak gampang terpengaruh karena saya sudah mempunyai pedoman sendiri, Al-Quran dan Hadis. Biarlah dibenci orang, biarlah dimusuhi, saya tidak tolak. Saya tetap syukur kepada Allah. Saya tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, tidak terpengaruh. Walaupun ada orang yang akan membubarkan hidupnya, gak iso. Mereka Allah sendiri yang membubarkan, gak iso. Sampai kapanpun gak iso. Kalau Allah mengendai bubar sendiri. Ya. Sampai kapanpun gak iso. Kalau rekayasa manusia.
Makanya saya ini secara singkat, saya tidak perlu mengungkap-ungkapnya. Secara singkat, bertahun-tahun saya godok susu segar, tapi di dalam racun yang mematikan. Allah Ta'ala yang akan menghisap itu nanti. Allah Ta'ala sendiri. Buktikan nanti di sejarah. Sejarah yang akan mencatat sejarah. Walaupun dibantu oleh orang-orang yang tidak sadar. Orang tidak sadar itu kan orang mendem. Tidak apa-apa. Allah Ta'ala yang akan menghukum itu nanti. Allah itu penguasa jagat. Tidak ada yang kelihatan di jagat ini. Tidak ada. Sampai saya tenang, saya aku yakin Indonesia ini akan menjadi imam perdamaian dunia. Ini ada pedomannya. Bukan saya omong saja. Pedoman lengkap. Biarlah orang mengkritik orang itu tidak usah saya itu lama-lama. Ini keyakinan saya. Asal warga negara semua itu syukur kepada Allah, saya yakin. Asal syukur. Janji Allah la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu saya beri nikmat kemerdekaan bangsa, kamu syukuri la azidannakum. Kalau kamu saya beri nikmat berdiri negara kesatuan dunia, tapi kamu syukuri la azidannakum, tak tambah lebih dari itu. Ini janji Allah. Janji Allah itu disampaikan kepada maklumatur rububiyah dari surat Ibrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kamu kufur, inna ayatillah satu sesuatu yang lebih pedih. Jadi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah akan diazab lebih pedih, lebih pedih. Di akhirat hanya hakim itu bisa Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada. Tidak ada hakim kolektif itu tidak ada di akhirat, hanya Allah Ta'ala sendiri. Akal saya tetap percaya kepada Al-Quran. Apalagi usia saya ini sudah senja, hanya 90. Siapakah tidak takut? Kalau saya ini hanya tolak-tolak perkara duniawi, untuk apa semua akan saya tinggalkan? Dunia akan saya tinggalkan. Untuk apa kalau tidak untuk kebaikan? Apa kebaikan yang kita bawa ke akhirat? Hanya kebaikan saja. Kebaikan syukur, kebaikan sabar, itu saja yang kita bawa. Jangan terpesona, jangan tergiur. Itu namanya mata ulu. Dunia ini mata ulu, benda yang menipu. Banyak orang tertipu.
jutaan ketipu, jutaan. Itulah supaya orang itu hasil-hasil ini betul-betul diresapi, betul-betul itu permintaan saya, terserah pendengar. Nah, yang penting mudah-mudahan kita tetap diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimu wa azimu sultanik. Allahumma ya zal jalali wa ikram. Allahumma ya zal jalali wa ikram. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil islam. Allahumma khatimna bil khair wa ya khairan nasi birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.